والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقضائه وقدره والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد الأولين والآخرين نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول تأليف العلامة الفقيه الشيخ المؤرخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحدي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم جميع مشايخنا وشيخنا المشهور الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد وجميع مشايخنا في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع ومعنى الإكعاء التساند إلى وراء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأخذ مما آتاه الله تعالى إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك في سبيل الله عز وجل. وعن أنس dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, seorang sahabat Al-Ansari, sahabat yang berasal dari Madinah, putra dari Ummu Sulaim, putra dari Malik dan putra daripada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Sayyidina Anas adalah termasuk murid yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok beliau langsung menjadi murid yang tinggal di gedengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat yang lain ada yang tinggal di Suffah, di Masjid Nabawi, di luar rumah gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sahabat-sahabat yang lain ada yang tinggal di rumah-rumah mereka, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis yang diadakan di Masjid Nabawi. Berbeda dengan beliau Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mondok, berkerbung langsung, mondok, nyantri di gedengnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu umur 10 tahun beliau diserahkan oleh ibu beliau Ummu Sulaim mondok. Ya. Mondok di gedengnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lalu 10 tahun mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau kemudian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena tahu bagaimana syama'il perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana kharijal bait au dakhilal bait. Sama ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah beliau maupun di dalam rumah beliau, karena menjadi murid dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggal langsung di gedeng beliau. Setelah 10 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, dan beliau mengajarkan apa yang sudah diterima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik bahwa Sayyidina Anas bin Malik ini itu ayahnya Malik itu tidak beriman dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya Ummu Sulaim tahu kalau suaminya kaya. Jadi Sayyidina Anas ini orang kaya, termasuk ayahnya Malik, termasuk di antara orang yang kaya di Madinah. Tetapi Ummu Sulaim begitu mendengar kedatangan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yakin. Tetapi tidak demikian dengan suaminya yaitu Malik. Karena hidayah ini memang tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teringat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa, walaupun beliau berikhtiar untuk menyampaikan dakwah kepada paman beliau sendiri Abu Thalib, sehingga ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai atau orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, dan akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka ini pelajaran yang luar biasa, bahwa tugas kita sebagai manusia ini ikhtiar, berusaha, tetapi yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan keilmuannya, dengan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjadikan beliau sosok yang memang lahir dari seorang ayah yang beriman, tidak. Kaya tetapi tidak beriman, sampai-sampai ditinggalkan oleh istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibu daripada Sayyidina Anas, ditinggalkan. Jadi Ummu Sulaim lebih memilih Islam daripada memilih kekayaan, lebih memilih keselamatan, kebenaran, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harus bertahan menjadi istri orang kafir. Dan beliau tinggalkan segala kemewahan, Ummu Sulaim meninggalkan segala kesenangan. Karena orang kaya ini, Malik, demi untuk menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa ketika Allah ingin untuk menjadikan seseorang itu menjadi orang yang baik,
Allah tidak perlu menjadikan orang yang baik itu harus dari orang yang baik pula. Seperti Sayyidina Anas, bapaknya kafir, tetapi beliau menjadi orang yang sangat beriman, berilmu dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Kalau kita sudah berazam untuk menuntut ilmu, tuntut ilmu ini dengan penuh ketekunan. Tuntut ilmu ini dengan penuh kesungguhan. Karena belajar dari Sayyidina Anas bin Malik ini, beliau menjadi orang yang mulia karena tekunnya belajar menimba ilmu langsung dari baginda Rasulullah SAW, sekalipun ayahnya dalam keadaan kafir, bahkan mati dalam keadaan kafir. Bisa saja ada di antara para santri satu dua yang orang tuanya tidak alim, orang tuanya bukan ulama, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi ulama. Ada mungkin di antara kita ini yang hadir, keturunan kita biasa-biasa saja. Bisa orang tuanya baca tafsir? Bisa. Bisa orang tuanya baca syarah Ibni Aqil? Ada yang tidak bisa kan? Orang tuanya jangankan hafal alfiyah, mungkin matan jermiah saja, tapi tidak akan menyurutkan niat kita untuk belajar. Walaupun orang tua bukan alim, orang tua mungkin bahkan tidak cinta kepada pada ilmu mondok, tetapi ada satu keyakinan, secercah keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah kalau sudah berkeinginan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Itu ada dulu santri, Masya Allah, ketika dia mondok, dia tekun, rajin belajar. Terus ada orang tuanya yang menjenguknya, itu datangnya pakai celana pendek. Di sana dia berhenti. Terus Abah panggil satpam, "Pam, siapa itu pakai celana pendek itu dari jauh?" Itu wali santri katanya. Nganter anaknya, anaknya pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok putih. Ini yang nganter pakai celana pendek. Setelah Abah tanya siapa, ternyata bapaknya katanya. Anaknya nyongkok, pakai songkok putih lagi, sarungan diantar ke pondok, karena anaknya sudah pulang, sudah diizinkan pulang. Lalu dia kemudian pakai celana pendek. Anaknya tekun, rajin. Dan alhamdulillah dapat 7 juz waktu itu. 7 juz. Siapa yang menyangka anaknya 7 juz, tetapi orang tuanya masih pakai celana pendek. Dan anaknya rajin. Itulah hidayah itu kalau sudah masuk. Ya, walaupun dari keluarga yang mungkin belum dibuka hatinya untuk senang kepada ilmu, buktinya masih ya pakai celana pendek, belum menutup aurat, tetapi anaknya sudah hafal Al-Quran 7 juz. Itu hidayah Tuhan itu tidak bisa diterka-terka. Hidayah Allah itu tidak bisa diterka-terka. Iya. Maka ya kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Sayyidina Anas bin Malik ini, ya bahwa
keadaan orang tua tidak serta-merta menyurutkan niat untuk belajar, menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh yang lain. Ini salah satunya yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya, didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, yaitu dengan korma. Para'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in idal ju'i, dan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, makan, wa huwa muq'in minal ju'i, sedangkan beliau bersandar, duduk bersandar daripada kelaparan. Sayyidina Anas di dalam riwayat ini menceritakan Rasulullah makan korma dalam keadaan duduk menyandar, minal ju', yaitu dalam keadaan lapar. Dan subhanallah, ini yang menjadi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk kita sebagai umatnya, bahwa kalau dalam satu waktu kita dalam keadaan lapar, maka kita jangan mengeluh. Lihat kepada manusia yang paling mulia, sosok yang paling agung, manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sering lapar. Ya. Supaya umatnya jangan mengeluh. Kita sebagai umatnya jangan sering mengeluh ketika kemudian ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar. Maka ini artinya bahwa ada uswah, ada berita dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa sosok Rasulullah SAW pernah lapar. Dan dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau sudah makan di siang hari, itu beliau tidak makan di sore hari. Kalau Rasulullah SAW makan ya di sore hari, beliau tidak makan di pagi hari. Jadi untuk kalian lebih mengenal sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan 2 kali dalam sehari. La ya'kulu fil yaumi marratain. Rasulullah tidak makan 2 kali dalam sehari. Tetapi beliau makan hanya 1 kali saja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goda, maka beliau tidak asya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asya, maka beliau tidak goda. Goda itu apa, Bah? Kalau dalam bahasa kita santri, futur, sarapan. Goda, makan siang. Asya, makan malam. Tapi kalau dalam letterlek bahasa Arab, maka goda itu adalah makan mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, itu yang dinamakan dengan goda. Sedangkan asya adalah makan di atas, bukan malam, yaitu di atas tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kenapa bukan malam? Karena Rasulullah tidak makan malam. Nah, kecuali Fahmi yang makan malam. Kalau Rasulullah tidak makan malam. Makanya ya Allah, santri ini lebih senang
lebih senang dari segi dunianya, dari segi makannya sama Rasulullah lebih senang. Makannya 3 kali, sarapan makan siang, belum lagi makan malam, belum ngemilnya lagi. Ya Allah, siang Jumat ngemilnya. Orang dikasih uang langsung nelpon. Ya. Ini sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak banyak makan. Apa faedahnya? Yang pertama, orang yang tidak makan itu tidak banyak makan, artinya orang yang tidak memenuhi perutnya dengan makanan itu. Yang pertama faedahnya, ada 5 faedahnya. Orang yang tidak banyak makan. Yang pertama, riqqatul qalbi. Yang pertama adalah hati akan lembut. Hati akan lunak. Orangnya akan tawadu, santun, merendah. Kalau dia terbiasa dalam keadaan lapar. Bagaimana mau marah? Bagaimana mau temperamennya tinggi kalau dalam keadaan lapar? Tetapi lapar yang dimaksud di sini ya tidak sampai ya sangat lapar. Ya. Kalau dalam kondisi lapar, maka hati akan menjadi lunak. Hati akan menjadi lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, quwwatul fahmi wal idrak. Yang kedua, orang yang tidak banyak makannya, itu dia akan diberikan kecerdasan, quwwatul fahmi, kekuatan dalam memahami ilmu, wa quwwatul idraki, kekuatan untuk makan, banyak tidurnya. Kalau banyak tidurnya, tidak banyak belajarnya, malas belajarnya, bawaannya ingin tidur. Ya. Pagi ini bisa dibuktikan. Pagi ini bisa dibuktikan. Sama besok pagi. Sarapan sedikit. Tidak akan ngantuk pada waktu duha. Sarapan jam 7 sedikit. Itu tidak akan mengantuk sampai zuhur tidak ngantuk. Karena badan kita tidak berat. Tapi kalau makan banyak 1 piring full, nanti begitu jam 9 sudah ingin tidur, nah berat, ngantuk bawaan. Sehingga orang yang sedikit sarapannya, dia isi waktunya lebih untuk belajar, menghafal, sementara yang banyak sarapannya, dia isi waktunya dengan tidur. Makanya dia akan lebih banyak belajar, otaknya lebih terasah, EQ-nya lebih tinggi orang yang tidak banyak makannya. Kemudian yang ketiga, badannya lebih sehat. Badannya lebih sehat dan terjauh dari berbagai macam penyakit. Ini yang ketiga. Karena penyakit ini datang diantaranya dari makanan. Kalau sedikit makanan yang dikonsumsi, maka penyakit itu juga kemungkinannya lebih sedikit. Kalau makannya lebih banyak, kemungkinan sakitnya lebih banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ya kadang makan, besoknya puasa, besoknya makan, besoknya puasa. Namanya puasa Nabi Daud. Itu yang paling bagus. Kata Rasulullah SAW, statement langsung dari Nabi, afdalus siyami
siyamu Daud. Yang paling baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Walaupun syariat Nabi sendiri itu adalah puasa Senin Kemis, tapi Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Senin Kemis ini paling baik. Tapi beliau Rasulullah SAW mengatakan bahwa, dan beliau akui itu, bahwa puasa yang terbaik itu bukan Senin Kemis. Puasa yang terbaik itu kata beliau adalah puasanya Nabi Daud. Apa itu? Puasa sehari, tidak sehari. Jadi butuh istirahat. Maidah kita di dalam perut ini butuh istirahat. Diberikan makan untuk mengingat Allah, banyak bersyukur, dan berpuasa untuk bisa bersabar ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ini untuk mengosongkan perut, artinya untuk bisa lebih istirahat. Karena kan terus, makanya itulah istirahat hikmah daripada tidur itu, supaya orang juga bisa istirahat maidahnya, tidak diisi terus. Bahaya kalau berjaga itu, berjaga terus. Apalagi kata dokter jam 11 sampai jam 4 itu untuk rehat maidahnya, untuk menghasilkan hormon yang baik untuk tubuh, hormon ketenangan, hormon kebahagiaan. Jadi tapi kalau diisi terus, ngemil jam 1 ngemil, jam 2 ngemil, jam 3 ngemil, jam 4 nanti beli nasi balap, beli ya pagi sudah sarapan lagi. Ini kapan istirahatnya? Ini hidup untuk makan apa makan untuk hidup ini? Dia punya nabi tapi seakan-akan dia tidak punya nabi, itu namanya. Dia punya nabi tapi dia tidak mengikuti nabinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah khiffatul mu'nati. Orang yang sedikit makannya, maka kebutuhan hidupnya lebih sedikit. Ya. Orang yang sedikit makannya. Taruhlah harga nasi 1 5.000, kalau dia sedikit makan, 2 kali makan, maka dia butuh 10.000. Ya. Apalagi kalau makannya seperti Nabi 1 kali, maka 1 hari dia akan butuh 5.000. Tapi kalau orang yang sehari makannya 4 kali, ya, apalagi nasi yang dalam jumlah jumbo besar misalnya, tidak cukup dia 5.000. Dia baru cukup makan kalau harga nasinya 20.000 misalnya. Kemudian dia makan 4 kali, maka 2 kali 4, 80 dia butuh sehari. Sementara orang yang tadi makannya sedikit, dia hanya butuh 5.000 atau bahkan 10.000 dalam sehari. Maka orang sedikit makan, itu pengeluarannya lebih sedikit. Orang yang sedikit makan, ya, bahwa mu'nahnya lebih sedikit, biaya hidupnya lebih sedikit. Dan yang kelima, yang terakhir adalah at-tamakkunu minat tasadduqi bima fadula minal at'imati alal fuqara'i wal masakin. Orang yang sedikit makannya, maka rezeki yang Allah lebihkan karena dia tidak banyak kebutuhan hidupnya, dia bisa gunakan untuk berbagi dengan orang lain. Ya, dia bisa memberi kepada yang lain. Tadi contohnya orang yang hanya makan cukup dengan 5.000 sehari, 10.000, kalau dia punya uang 80 berarti masih tersisa 70. Tetapi orang yang butuh 70 sehari, karena 1 kali makan harga makanannya 20, nasi bungkusnya dia makan 4 kali berarti 80. Berarti ada 70.000 yang tersisa. Dia bisa berbagi kepada yang lain. Inilah orang-orang yang orang-orang yang bisa tidak banyak ya menghabiskan uang untuk makan atau mengkonsumsi makanan. Ini sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, beliau duduk bersandar dalam keadaan lapar. Sementara kita ini tidak mau lapar, ya, maunya kenyang terus. Ya, maka ya kata ulama tasawuf,
Kata ulama talab asy-syiba' bid'atun waqa'at ba'dal qarnil awwali. Bahwa kenyang itu adalah perkara bid'ah ini. Kenyang itu adalah perkara bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang hidup generasi setelah generasi abad yang pertama. Jadi setelah 100 tahun Hijriah baru orang senang kenyang. Tapi kalau di al-awail as-sabiqun al-awwalun, orang-orang para sahabat, para tabi'in itu mereka menjauhi sekali yang namanya kenyang karena mereka malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang menjadi manusia terbaik tidak pernah kenyang. Jadi mereka sangat haris untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal, termasuk tidak berani untuk mengenyangkan perutnya, malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengenyangkan perutnya. Lalu kemudian setelah abad pertama ini, abad kedua sampai sekarang ini, ya manusia tidak ingin kecuali kenyang, bahkan ingin mengikuti hawa nafsu. Inilah bid'ah yang terjadi, yang memang dilaksanakan oleh manusia ba'dal qarnil awal, setelah abad pertama. Ya. Jadi cinta sama Rasulullah, senang sama Rasulullah. Ya. Kalau senang sama Rasulullah, ikuti teladan beliau. Kalau makan jangan sampai kenyang, ya. Jangan sampai kenyang. Biasa cukup. Kalau Rasulullah mengajarkan sudusun li ta'amihi wa sudusun li syarabihi wa sudusun li nafasihi. Ya. Ini mondekman kenterap, mondekman kah ngagi. Nah, ini bid'ah ini. Ya. Apalagi yang gemuk-gemuk ini. Nah, ini bid'ah Saudara. Allah Subhanahu wa taala alam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min warathati nabiyyikal amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. Kalau makannya tetap kenyang pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, tetap kenyang. Ya, sulit jadi ulama. Sulit jadi sufi, ahli tasawuf. Kalau makannya kenyang. Nah, di ujung-ujungnya malas belajar, malas bangun malam, malas tahajud, malas mutalaah. Ana bawaannya ingin tidur. Ikuti Rasulullah SAW. InsyaAllah ini jalan yang sudah lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang sudah lurus. Ya. Tidak ada bengkok-bengkoknya, la wijaja fihi. Jadi kita selamat kalau sudah ikuti jalan yang sudah digariskan oleh agama kita, jalan yang sudah digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan, jalan kebenaran untuk kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.